Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin telah berlangsung ya demo para calon ASN dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan ya, kembali dalam kesempatan ini berkaitan dengan fenomena itu, kita mengingatkan bahwa kebijakan publik itu untuk kepentingan publik ya. Kalau kita perhatikan secara lebih detail, melihat ke belakang, ini kan bermula menurut pandangan saya ya, menurut analisis saya. Anda boleh setuju dan boleh tidak setuju, tapi ini adalah analisis saya. Ini kan berasal dari kebijakan publik yang tidak diperuntukkan untuk kepentingan publik awalnya begitu ya, imbasnya. Kita bisa melihat itu ketika pemerintah mengalihkan sebagian anggaran APBN itu, yaitu APBN 2025 ini, untuk dialokasikan untuk Danantara. Dalam pandangan saya, APBN itu kan anggaran untuk publik, ya, itu adalah untuk publik. Dan logikanya anggaran untuk publik harusnya digunakan untuk kepentingan publik. Tetapi oleh pemerintah ada bagian anggaran itu yang kemudian diambil, digunakan masuk ke Danantara. Danantara itu bukan untuk kepentingan publik kalau kita lihat secara langsung, dia untuk kepentingan bisnis. Ya, bisnis itu adalah private, swasta. Secara alamiah, secara kalau kita bahasa secara fitrah gitu ya, yang tepat untuk melakukan investasi itu adalah swasta, yang genuine, dan memang tugas mereka melakukan itu, bukan tugas negara. Jadi kalau negara kemudian mengambil uang rakyat, ya, uang dari pajak rakyat, uang dari hasil alam, ya, yang masuk ke APBN kemudian diambil untuk kepentingan negara berbisnis, itu ada satu kesalahan paradigma mendasar menurut hemat saya ya. Karena negara itu adalah publik, sedangkan bisnis itu adalah private. Nah, itu juga menunjukkan di dalam mengambil keputusan itu ada vested interest yang tidak genuine, yang tidak murni untuk kepentingan publik. Ya, pengambilan keputusan yang ada vested interest, ada bergabungnya kepentingan private dengan kepentingan publik. Nah, itu biasanya kalau sudah seperti itu, maka ya kecenderungan untuk melakukan distorsi ke depan itu akan, atau penyelewengan ke depan itu akan lebih besar ya. Nah, jadi kembali kita ke demo kemarin ya, yang dilakukan oleh para calon ASN dan calon PPPK itu, yaitu adalah imbas dari kesalahan paradigma dalam pandangan, sekali lagi dalam analisis saya, ketika negara melakukan kesalahan, yaitu mengalokasikan anggaran untuk publik menjadi anggaran untuk kepentingan bisnis. Akibatnya, dampaknya ya telah terjadi tadi, beragam hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah ini, penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK. Sebelumnya, kalau kita ingin lihat juga dampak dari pemangkasan anggaran itu, telah terjadi juga pemutusan hubungan kerja
banyak kantor-kantor pemerintah pusat dan daerah terhadap para honorer, ya. Karena sekali lagi saya katakan biaya operasional yang dipotong itu adalah bagian dari biaya yang dikeluarkan untuk membayar para security, satpam kantor, membayar penjaga kantor, membayar cleaning service, itu dikeluarkan dari dana-dana biaya operasional, ya, yang itu kemudian dipangkas. Dan yang kita sayangkan pemangkasannya bukan untuk kepentingan publik yang lebih besar, tapi untuk kepentingan bisnis. Teman-teman, dan tentara itu sekali lagi dalam pandangan saya adalah kepentingan bisnis, bukan kepentingan publik. Kalau dia mau mensyarat menjadi kepentingan publik, prosesnya masih panjang dari Danantara itu menjadi kepentingan publik. Contohnya saja kita lihat ketika ada perusahaan-perusahaan potensial yang pilot, ya, yang kemudian berimplikasi ancaman pengangguran yang besar seperti Seritek, harusnya diselamatkan melalui Danantara, ya. Karena di situ ada kepentingan untuk menyelamatkan tenaga-tenaga kerja yang implikasinya menganggur. Ada kepentingan publik di situ, bukan semata-mata kepentingan bisnis, ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengingatkan lagi, mungkin pada kesempatan lain kita akan bahas secara lebih detail alokasi uang yang telah dimasukkan ke Danantara itu adalah satu kesalahan paradigma mendasar dalam kebijakan publik, ya. Karena sepengetahuan saya, sepemahaman saya, kebijakan publik itu adalah untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan bisnis. Dan Danantara itu jelas-jelas untuk kepentingan bisnis. Walaupun yang mengambil kebijakannya itu mengambil anggaran APBN kemudian dipindahkan ke Danantara itu adalah para pejabat publik, bahkan pejabat publik yang paling tinggi di negara kita. Tapi sebagai seorang akademisi, saya mengatakan kebijakan itu bukan dari perspektif, ya, public policy, itu bukan kebijakan yang masuk kategori sebagai kebijakan publik. Itu adalah kebijakan untuk kepentingan bisnis. Nah, kalau negara mengambil keberpihakan untuk kepentingan bisnis, apalagi kemudian yang terlibat itu adalah bisnis-bisnis besar, ya, untuk mengelola Danantara itu dengan anggaran yang begitu juga besar, super besar. Ya, kekhawatiran saya ke depan bahwa ya aspek kepentingan bisnis itu menjadi care dari para pengambil kebijakan, bukan aspek kepentingan publik, ya. Dan hal yang seperti itu tentu akan merugikan masyarakat, merugikan publik, karena orientasi kebijakan itu tidak diutamakan untuk kepentingan publik, tapi diutamakan untuk kepentingan di luar publik. Kita tahu bahwa pejabat publik itu adalah fitrahnya, dia menjalankan tugasnya itu adalah untuk kepentingan publik. Prinsip dari kebijakan publik itu adalah the greatest benefit for the greatest number. Manfaat terbesar akan diterima oleh jumlah yang terbesar. Itu menunjukkan kebijakan yang diambil itu adalah kebijakan publik. Tetapi jika the greatest benefit for the smallest number, itu menunjukkan kebijakan itu adalah bukan kebijakan publik. Manfaat yang terbesar yang mendapatkannya adalah segelintir orang atau bahkan sangat sedikit orang. Itu kebijakan tersebut
bukan kategori kebijakan publik. Sementara itu saja yang ingin saya sampaikan teman-teman. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Anda ada komentar terkait apa yang saya sampaikan, silakan Anda tulis di kolom komentar. Mohon untuk memberikan like, subscribe Anda, dan share tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.